Banyak yang salah persepsi terkait anjuran social distancing yang digalakkan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Himbauan tersebut dinilai berlebihan dan menimbulkan keresahan. Menurut mereka, pemerintah tidak perlu sejauh itu mengambil keputusan, apalagi sampai meniadakan ritus keagamaan yang dianggap sakral. Mengapa masjid-masjid yang ditutup, sementara mal, kafe, dan tempat hiburan lainnya dibiarkan? Begitu kan pertanyaan mereka? Kita akan coba uraikan satu persatu biar tidak ada yang gagal faham. Masalah yang kita hadapi sekarang ini apa sih sebenarnya? Coronavirus, bukan? Jika iya, maka kesampingkan dulu masalah yang lain. Tiadakan dulu urusan politik dalam isu ini, cebong kampret jangan dibawa-bawa lagi. Kita fokus pada satu isu saja, bagaimana kita bisa survive dalam menghadapi serangan COVID-19 ini. Sejak muncul pertama kali di China pada Desember 2019 yang lalu, hingga 24 Maret 2020, COVID-19 sudah menyerang sedikitnya 402.159 jiwa di seluruh dunia. 17.507 dinyatakan tewas dan 103.820 lainnya dinyatakan sembuh. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan COVID-19 mulanya menyebar dari kelelawar ke manusia, lalu menyebar dengan cepat melalui perantaran manusia ke manusia. Bahkan menurut penemuan Profesor Mahardika, seorang ahli virus dari Universitas Udayana, pola penyebaran COVID-19 saat ini tidak lagi antara manusia ke manusia, tetapi sudah mulai ke pola penyebaran komunitas atau keramaian. Maka cara yang paling efektif untuk memutus rantai penularan virus ini adalah dengan menjaga jarak sosial atau social distancing. Bahkan baru-baru ini, WHO mengkampanyekan physical distancing, yaitu menjaga jarak fisik dengan orang lain. Lalu apa relevansinya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia? Relevansinya adalah usaha memutus rantai penularan dengan meniadakan seluruh ibadah yang melibatkan banyak orang, karena di sana ada potensi penularan. Dalam literatur sejarah Islam, pernah terjadi beberapa kali endemi, sebagaimana dicatat oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Beliau mencatat beberapa kasus, di antaranya pada tahun 749 Hijriah pernah terjadi wabah di negeri Syam. Ada ribuan orang terjangkiti dan ratusan orang dinyatakan meninggal. Menyikapi hal itu, kaum muslimin berkumpul dan berdoa, meminta perlindungan dan pertolongan. Tak lama setelah berkumpul, jumlah korban malah semakin bertambah. Pada tahun berikutnya, 833 Hijriah, terjadi endemi lagi di Mesir. Jumlah korban jiwa saat itu mencapai 40 orang per bulan. Kaum muslimin menyikapinya dengan berkumpul dan istighatsah. Tak lama kemudian, korban tewas berjatuhan. Jumlahnya melonjak tajam, dari sebelumnya hanya 40 orang menjadi 1.000 nyawa meninggal perharinya. Beberapa waktu yang lalu di negara jiran Malaysia, sekelompok umat Islam mengadakan perkumpulan mendengarkan ceramah dan tausiah. Tak berselang lama setelah kegiatan itu, pemerintah mengumumkan ada kasus baru COVID-19, dan ternyata korbannya mereka yang hadir pada pertemuan itu. Di Australia terjadi lagi kasus serupa, sepasang pengantin yang merayakan pesta pernikahannya di tengah merebaknya isu penyebaran wabah corona di negaranya. Maka setelah pesta digelar, dari 120 tamu undangan yang hadir, 37 orang dinyatakan positif COVID-19. Yang ingin saya katakan adalah sesungguhnya bukan ibadahnya yang dilarang, tapi berkumpul dan berkerumunnya, karena di situ ada potensi penularan. Wabah ini seperti api, kata sahabat Nabi SAW, Amr bin As, dan kalian adalah kayu bakarnya. Maka berpencarlah kalian ke gunung-gunung, bukit-bukit dan bebatuan, hingga wabah tersebut tak menemukan lagi siapa yang akan dijadikan korbannya.